Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hari ini saya akan melaksanakan perjalanan menuju Desa Maiti, Kecamatan Masambah, Kabupaten Luhut Utara. Yuk ikuti perjalanan saya. Mudah-mudahan cerita saya bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sekarang saya berada di jalur lingkar selatan, di jalur lingkar utara Kota Masambah. Jalur lingkar utara ini sampai sekarang masih berantakan dan belum ada niatan untuk memperbaikinya, sehingga kiri dan kanan jalannya rusak. Mungkin kecepatan anggaran ya. Saya akan bercerita terhadap Desa Maiti. Desa Maiti sebelumnya adalah disebut dengan Desa Lero. Namun sehubungan dengan peraturan daerah, maka Desa Maiti, maka Desa Lero berubah menjadi Desa Maiti. Ini perhatikan, ini di depan saya ada jembatan menuju ke sebelah, dan alhamdulillah sudah diperbaiki. Seandainya tidak terjadi longsoran atau tidak terjadi banjir bandang, mungkin jalan ini sudah diperbaiki. Cuma jalan ini dulu jembatan ini merupakan jembatan alternatif. Kita belok ke kiri. Saya sekarang berada di pinggir kota Masambah. Jalanannya sudah beraspal, tapi yang kemarin yang saya vlog di kota Masambah justru jalanan yang tidak bagus ya. Itu yang saya sebutkan, pembangunan lebih mengarah ke pinggir-pinggir kota, sedangkan di kota sendiri jalanannya amburadul. Oke, kita ke kiri ya, kita akan saksikan kita akan belok ke sini. Kita akan lihat perubahan terakhir setelah kejadian banjir bandang 2 tahun yang lalu. Ya, saya pernah ke sini pada saat kejadian, 1 hari setelah kejadian. Di sini banyak tertumpuk kayu-kayu atau pohon-pohon yang terbawa oleh arus air. Nah, di sini saya sempat terputus, jembatannya tidak dilalui karena ini jembatan ini yang saya lalui ini terputus. Di sini banyak tumpukan kayu ya. Di sini artinya saya 1 hari setelah banjir.
namanya Sungai Masamba. Dan itu ada puing-puing jembatan yang terbawa arus, masih ada puing-puing jembatan. Padahal itu jembatan itu berasal dari sana jembatannya. Oke, kita lanjut ya. Ini yang saya jalani jalanan umum. Dan sekarang sudah hancur. Wisata pemandian alam nih kita. Ini jembatan yang sama tadi, yang tadi jembatannya terbawa arus. Sebelumnya di sini permandian alam ya, di sini banyak masyarakat yang mandi di sekitar ini, di seberang sana, dan banyak gazebo yang disewakan oleh pemerintah desa, dan sekarang sudah hanyut. Dan depan saya ini adalah jembatan darurat yang dibuat oleh Tentara Nasional Indonesia. Nah, disinilah jembatan ini. Ini jembatan darurat yang dibuat oleh TNI. Perlu saya sampaikan bahwa Desa Maiti ini pernah terisolir beberapa hari ya, akibat jembatan yang ini yang terputus, sehingga pasokan sembako sempat terhenti karena tidak ada jalanan akses menuju Desa Maiti. Dan setelah 1-2 hari kami mendapatkan jalanan menuju akses menuju Desa Maiti, itu menuju perkebunan sawit yang memakan waktu kurang lebih, kalau naik mobil itu ada sekitar 5 jaman baru sampai di lokasi Desa Maiti. Sedangkan kalau naik motor kurang lebih 1 jam atau 2 jam setengah kita bisa sampai di Desa Maiti, karena memang kita memutar jalanannya lewat perkebunan sawit. Perlu tahu juga perkebunan sawit sendiri jalanannya jalanan tanah berlumpur, sehingga tidak sembarang motor atau kendaraan yang bisa lewat. Hanya motor-motor tertentu dengan modifikasi tertentu yang bisa lewat menuju sana. Nanti akan saya sampaikan tentang jalan itu ya, yang menuju ke Desa Maiti pada saat saya membawakan bala bantuan menuju Desa Maiti. Jarak dari Masamba ke Desa Maiti kurang lebih ada 7-8 km yang memakan waktu dengan kecepatan seperti ini kurang lebih antara 10 sampai 15 km, 15 menit. Desa Maiti adalah desa penghasil dari durian atau buah-buahan, penghasil gula merah, penghasil madu, dan penghasil rambutan. Nah, saya kemarin tadi yang jalan sebelah kanan itulah jalan yang memotong menuju Desa Maiti. Lalu tembusannya di pas jalanan cukup yang memutuskan jalan ini. Sebuah pesantren, di depannya ini ada banyak madu trigona yang dipelihara oleh pesantren kita ya. Desa Maiti juga merupakan desa wisata. Sebelum banjir, orang mengenal
Di sana ada wisata Jembatan Pelangi. Jadi banyak masyarakat, wisatawan lokal yang datang ke sana untuk berkunjung melihat Jembatan Pelangi. Dan di seberangnya ada gazebo yang disewakan juga oleh pemerintah desa melalui BUMDes-nya. Setiap gazebo itu kurang lebih Rp50.000. Dan setiap minggunya banyak berkunjung karena mereka lihat ingin mandi-mandi di sungai yang ini ya. Ini Sungai Lero. Sungai Lero ya. Nah, ini pasir jalan ini adalah masih 2 tahun lalu. Ini pasir 2 tahun lalu masih ada di sininya. Ini pasir ini. Bayangkan saya sungai sampai di sini, sampai naik di sini Sungai Mait ini dan membawa lumpur pasir. Seminggu sebelum kejadian, saya pernah berwisata dengan keluarga saya di Desa Maiti, mandi-mandi bersama keluarga. Setelah itu, seminggu kemudian saya pulang ke Makassar dan setelah mendengar ada kejadian, saya langsung pulang ke sini. Kami waktunya evakuasi, kami di sini keluarnya di sini, di jalan ini yang sebelah kanan ini, mengevakuasi warga dan memberi bantuan menggunakan mobil double gardan karena mobil biasa tidak bisa tembus. Coba dibayangkan saja betapa dahsyatnya Sungai Masamba ini ketika banjir bandang 2 tahun lalu. Bayangkan saja, rumah yang ada di sekitar ini hampir tidak ada ya. Ini PDAM baru, ada pipa PDAM. Sebelumnya itu sebelah kiri kita ya, PDAM pipanya. Nah, bayangkan saja ini. Pasir air itu sudah di sini ya, pasir di sini, gunung naik di sini. Saya waktu evakuasi lewat atas, tidak lewat sini ya, lewat atas itu. Karena di sini ini penuh dengan lumpuran-lumpuran. Ini pasir pialang ini masih ada ya. Padahal sudah 2 tahun lalu, sudah 2 tahun berlalu. Ini pasir ini masih ada. Jadi sungai ini ada di sini, waktu saja sungai di sini masih di sini ya, di atas sini. Sini yang saya jalan ini sungai di sini. Waktunya banjir. Membawa material batu-batu besar menuju kota Masamba serta membawa material pasir, dan pasir sampai sekarang dikeruk di kota Masamba sudah habis. Ini masih masuk desa Balebo, kalau saya ini masih Balebo. Sekarang hampir kita memasuki Desa Maiti. Nanti saya akan tunjukkan lokasi wisata yang sebelumnya jadikan wisata andalan di Desa Maiti ini ya.
ada ini batasnya ya, yang sempat hilang. Batasnya ini yang biru ini ada batas. Ini sempat hilang oleh banjir bandang ya. Kita lanjut lagi. Waduh, sudah ada gundul ini hutan ini. Tapi ini lahan masyarakat ya. Mungkin ingin ditanami oleh kelapa sawit. Airnya sangat melimpah, gratis, air gratis melimpah. Nah ini batas Maiki, desa Maiki sudah sampai. Kita sekarang memasuki desa Maiki. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan buah durian nanti ya. Mudah-mudahan. Inilah desa Maiki yang saya maksud tadi, desa yang lama dan kalau malam itu enak sejuk. Kita akan memasuki desa Maiki ini. Sudah mulai banyak duduk. Desa Maiki ini adalah desa yang paling ujung di pinggir hutan, sehingga aksesnya sangat jauh dari hiruk pikuknya kota Masamba. Cuma sayang di sini belum ada sinyal handphone, agak susah. Adapun bisa harus membeli kuota di pabrik. Wisata dulu ya, tempat wisata yang pernah terkena banjir. Nah, inilah lokasi yang terkena banjir pada saat itu. Saya ingin menyeberang ke sana, melihat banjir.
melihat situasi yang ada di sini, yang di hulunya ini. Betapa dahsyatnya. Saya akan menuju desa perkampungannya di atas. Lihat kondisinya ya, kita akan. Oke sahabat, kita akan ke perkampungan Desa Maisi dan kita coba-coba berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Desa Maisi. Kita mulai masuk perkampungan yang Desa Maisi. Inilah perkampungan Desa Maisi di atas. Jalannya yang menurun. Nah, ini di sini dulunya adalah jembatan pelangi. Sekarang sudah bukan pelangi lagi karena ini jembatan darurat untuk menghubungkan kebun yang ada di sana ya dengan di sini. Karena masyarakat
yang ada di sini, kebunnya banyak yang ada di sana ya, dengan persawahan. Nah, ini yang biru ini adalah pipa PDAM untuk Kota Masamba. Tadi yang saya sampaikan. Ini puing-puing gazebo masih ada ya, masih ada, bahkan tarifnya juga masih ada 50.000 per gazebo. Sekarang sudah jadi puing-puing ya. Oke, sahabat semua, itulah perjalanan saya dari Kota Masamba tadi menuju Desa Maipi ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin melihatnya. Nah, di bawah sana itu tempat mandi-mandi wisata lokal ya. Sekarang sudah jadi rata, tidak ada lagi aktivitas wisatawan yang ada di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.